Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya Guide Semprul tentunya. Dan kali ini kita tetap akan melakukan sebuah liputan tentang sejarah tentunya dan juga budaya. Tetap kita akan melestarikan budayaku ataupun budaya kita semua. Dan saat ini kita berada di daerah Sodo, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Ada apakah di sini? Nah, di sini ada sebuah makam ataupun ada sebuah pesarehan yang konon katanya adalah makam dari Ki Ageng Giring III. Ya, Ki Ageng Giring III ini adalah merupakan anak dari Brawijaya IV. Beliau ini mempunyai seorang sahabat yang bernama Ki Ageng Pemanahan. Pemanahan ini adalah anak dari Prabu Brawijaya V. Dan mereka berdua ini berguru ataupun mengembara sampai ke kerajaan Pajang, dan mereka berdua ini berguru kepada Sunan Kalijaga. Seperti apa sih makam Ki Ageng Giring, dan mungkin nanti kita bisa tanya-tanya orang yang berada di dalam ataupun juru kuncinya yang ada di dalam. Jadi tetap ikutin terus kita, jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Oke. Fotografer, jadi kali ini kita sudah bertemu sama yang merawat ataupun kalau biasa dibilang juru kuncinya dari makam Ki Ageng Giring. Dan kita langsung lanjut ke mohon maaf, Pak, namanya siapa, Pak? Pak Yusuf. Oke, Pak Yusuf, mohon maaf, boleh diceritakan sedikit nggak tentang Ki Ageng Giring? Oh iya, iya. Ya, Ki Ageng Giring itu berasal dari Majapahit, dari keturunan Brawijaya IV. Mungkin waktu itu abad 14 kalau nggak salah. 14. Kurang lebih. Setelah Majapahit runtuh, semua punggawa dan apa itu masyarakat sama sampai kemana, pergi kemana-mana. Nah, salah satunya Ki Ageng Giring yang ketiga ini, atau yang nama kecilnya Raden Mas Kepala. Nah, beliau ditemani oleh adiknya itu Ki Ageng Pemanahan. Nah, Ki Ageng Pemanahan itu dari keturunan Brawijaya V. Berarti mereka ini sepupuan sih, Pak? Sepupu ya. Yeah. Jadi tua Ki Ageng Giring. Yeah. Setelah dia mengembara Suwito ke waktu itu kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang. Suwito di situ dan berguru pada Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, setelah itu lama dia berguru dan Suwito mengabdi di Keraton Pajang. Kemudian tatkala Keraton Pajang geger, bercampur perang, kemudian wahyu Keraton Pajang itu hilang dari Keraton Pajang. Nah, oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, kedua orang murid tadi yaitu Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan, jadi disuruh mencari keberadaan wahyu keraton yang hilang. Jadi ditunjuk yaitu di daerah Gunung Kidul. Ki Ageng Giring berdomisili di daerah Sodo Giring sini. Kemudian Ki Ageng Pemanahan itu beliau bertapa bersemedi di Kembang Lampir Panggang, jadi sekarang ya, karena sudah lama dia mencari atau sosok mencari keberadaan wahyu tadi. Tatkala ada suatu ilham dari Kanjeng Sunan Kalijaga bahwa Ki Ageng Giring disuruh menanam sepet aking itu kelapa yang kering. Kelapa yang kering ya. Nah, dia tanam di kaki, yaitu di Sendang, namanya sekarang dinamakan Sendang Wahyu. Nah, dia ditanam di sana dan tumbuh cikal, kemudian dirawat sampai besar. Akhirnya ada satu buah kelapa yang namanya itu kelapa Gagak ya. Dan dia terus sambil memelihara kelapa dan juga sambil mensiarkan agama, dia bercocok tanam pada masyarakat layak rame. Jadi dia Ki Ageng Giring itu namanya prihatinnya Topong Rame. Bermasyarakat ya, bermasyarakat. Kemudian itu semedi di Gunung Kembang Lampir di daerah sini sekarang Panggang. Nah, suatu saat Ki Ageng Giring baru istirahat di gubuknya
ilham juga. Suara tadi berasal dari kelapa yang satu tadi. Nah, jebeng sing sapa iso minum unjuk toya degan iki anti telas yaitu sing iso nurunake raja-raja. Nah, ya Giring sudah berkeyakinan bahwa wahyu yang dicari-cari bertahun-tahun itu sudah ketemu, yaitu adanya di buah kelapa tersebut ya Pak ya. Iya. Nah, Ki Ageng Paman juga dapat wasit di Kembang Lembang di sana bahwa wahyu kraton yang bertahun-tahun juga dicari itu sudah ditemukan, sudah dipegang oleh Ki Ageng Giring. Kemudian Ki Ageng Giring memetik kelapa tadi bawa pulang, nah, kemudian ditaruh di atas pogo itu dapur di tempat piring ya Pak ya. Ya tempat ya piring dan lain sebagainya, peralatan masak lah ya. Kemudian berpesan pada istrinya Nyi Ageng Giring bahwa jangan sampai nanti Nyi Ageng orang lain minum kelapa ini ya, karena ini kelapa yang untuk nantinya saya minum, karena kelapa ini berwasiat atau istilahnya kelapa yang bukan sembarang kelapa. Nah, dan Ki Ageng Giring pergi ke sawah. Nah, tatkala Ki Ageng Paman datang dari Semedi tadi, datang ke tempat kakaknya itu, udah tahu di situ ada degan, kan udah tahu degan yang mau wahyu kraton, ada berisi wahyu kraton. Nah, oleh Ki Ageng Paman minta izin pada Mbak Yu nya Ki Ageng Giring. Nah, Mbak Yu, ini saya mau minum kelapa ini karena saya haus dari perjalanan jauh. Jangan Dimas, nanti saya kena duko marahnya Kang Mas yang ngerokok, yaitu Ki Ageng Giring. Tidak Mbak Yu, nanti kalau ada marahnya Kang Mas Ki Ageng Giring, nanti saya yang bertanggung jawab. Berulang kali Ki Ageng Paman minta, karena sudah tahu bahwa itulah yang dicari selama ini. Karena itu dengan secara sengaja diminum oleh Ki Ageng Paman. Kemudian Ki Ageng Giring pulang dari sawah, sebelum sampai di rumah dia istirahat di sungai dulu untuk mandi besar, karena mau minum atau jamasan ya Pak ya. Karena minum air kelapa tadi. Nah, karena sudah terasa, karena dia orang udah waskita atau kelihatannya juga kuat, sudah terasa bahwa kecolongan di rumah itu ya. Makanya sembari dia meneteskan air mata di sungai tadi, dia keramas atau jamas tadi, namanya Kali Guwang, Sungai Guwang ya. Kenapa itu dinamakan Kali Guwang? Nah, Guwang itu dari gelo, Guwang yang penggalih. Ya, Guwang yang penggalih karena merasa kecolongan wahyu atau degan yang mau diminum didahului oleh Ki Ageng Paman. Ya. Itulah namanya sampai sekarang sungai tersebut dinamakan Kali Guwang. Sebelumnya bernama apa ya Pak kira-kira Pak sungai itu? Ya, katanya itu Sungai Nyamat katanya itu. Oh, Sungai Nyamat ataupun Kali Nyamat ya, Sungai Nyamat itu katanya itu. Nah, sekarang terkenal Kali Guwang, yaitu Guwang yang penggalih atau gelan yang penggalih Ki Ageng Giring, karena mau minum air kelapa yang mau wahyu kraton dan sudah jadi didahului oleh Ki Ageng Paman. Sampai di rumah sudah dapat kosong, tinggal kelapanya aja. Nah, Ki Ageng Giring mengejar oleh Ki Ageng Paman. Turun satu Dimas, turun saya dulu yang menjadi raja. Diam aja Ki Ageng Paman. Turun dua Dimas, turun saya dulu yang menjadi raja. Diam terus sampai dengan 3, 4, 5, turun 7, barulah Ki Ageng Paman berhenti di suatu tempat, yaitu di daerah Ringo itu namanya Gunung Pasar ya. Dia berhenti di situ. Nah, Ki Ageng Paman memberikan jawaban pada Ki Ageng Giring bahwa insya Allah nanti Kang Mas mungkin sudah takdir ilahi bahwa saya yang bisa minum air kelapa yang berisikan wahyu kraton
tapi Kang Mas yang bisa menerima atau memegang wahyunya, tapi saya yang bisa minum. Nanti insya Allah setelah turun 7 atau 9 lah, waktu itu 7 teman, nanti kita kembalikan ke Kang Mas Ki Ageng Giring. Katanya turun 7 mau dikembalikan. Nah, makanya di sana di daerah Gunung Pasar di Lingkungan Banten itu ada Kijing 7 itu sebagai tetenger bahwa perjanjian perjanjiannya Ki Ageng Panembahan dan Ki Ageng Giring gitu ya, Pak. setelah turun 7 mau dikembalikan kepada ke Ki Ageng Giring. Nah, setelah itu Ki Ageng Pemanan berangkat atau pergi ke Alas Mentau, Ki Ageng Giring pulang lagi ke daerah Gunung Kidul. Nah, Ki Ageng Pemanan memberikan pelaton Mataram di sana. Ki Ageng Giring tetap menunggu lah ya, menunggu waktu itu untuk dikembalikan wahyunya seperti itu ya Pak ya. Tapi kemudian oleh suatu saat, nah, orang ketiga yaitu Ki Julpentani memberikan suatu nasihat pada Ki Ageng Pemanan. Nah, Ki Ageng Pemanan punya anak yaitu Panembahan Senopati. Nah, Ki Ageng Giring punya putri Kanjeng Ratu Roro Lembayung. Oleh Ki Julpentani dijodohkan atau untuk menikahi Kanjeng Ratu Roro Lembayung karena suatu alasan bahwa tidak menyatu pada Giring, tetap tidak kuat Jumeneng Noto. Makanya Ki Ageng Giring yang punya wahyu, Ki Ageng Pemanan yang minum. Makanya oleh Ki Julpentani supaya kuat nanti Jumeneng Noto, Ki Ageng Pemanan atau Panembahan Senopati, putra Pemanan, untuk jawab ada putri Ki Ageng Giring yaitu Kanjeng Ratu Lembayung. Itu suatu alasan ya kuat Jumeneng. Kemudian setelah itu menurunkan Raden Joko Meran dan Pangeran Purboyo yang sekarang di Wodkaleh makamnya. Itu Traveler, jadi kita sudah sampai di salah satu petilasan dari Ki Ageng Giring. Nah, ini dia sebuah batu besar yang berukuran lumayan besar, ada 3 buah. Dan konon katanya tempat ini adalah tempat pertemuan antara Ki Ageng Giring dan juga Ki Ageng Pemanahan untuk berkoordinasi mencari sebuah wahyu keraton yang beliau-beliau ini cari sekian lama. Kurang lebihnya ini adalah tempatnya di mana mereka berdua selalu berkoordinasi untuk pencarian sebuah wahyu keraton yang hilang dari kerajaan Pajang. Seperti yang kita lihat di depan ini, kita mempunyai sebuah patung. Patung ini adalah patung dari Ki Ageng Giring. Dan kalau kita jalan ke sana, kita akan menuju ke petilasan Kali Gowang. Seperti apa Kali Gowang? Kita akan langsung menuju ke sana. Nantikan kita terus, jangan pernah bosan. Traveler, di tempat inilah Ki Ageng Giring Gowang penggalihnya, ataupun merasa dirinya ini sudah dibohongin oleh adiknya. Dan beliau ini meratapi nasibnya hingga menangis, dan air mata beliau ini netes menuju ke batu ini dan berbekas seperti ini. Ini namanya adalah watu dakon ataupun batu dakon. Jadi Ki Ageng Giring ini meratapi nasibnya karena sudah wahyu yang beliau harapkan telah diminum oleh Ki Ageng Pemanahan, dan beliau meratapi nasibnya di sini, sehingga air mata yang jatuh dari mata Ki Ageng Giring membuat sebuah cekungan di batu seperti ini. Nah, disinilah Ki Ageng Giring meratapi nasibnya. Ini namanya adalah Kali Gowang, yang dulu konon katanya bernama Kali Ngamat. Ini juga traveler masih sering dilakukan ritual untuk ngalap berkah dari Ki Ageng Giring. Biasanya pada malam hari, baik perempuan ataupun laki-laki akan berendam di aliran sungai ini. Tujuannya adalah untuk ngalap berkah dari Ki Ageng Giring. Sampai saat ini ritual-ritual tersebut masih banyak banget yang melakukannya. Kita sudah sampai di petilasan yang selanjutnya. Ini bernama Sendang Wahyu. Konon katanya di sendang inilah pertama kali ada sebuah kelapa yang ditanam oleh Ki Ageng Giring
yang kemudian hari terdapat satu buah kelapa yang terdapat wahyu keraton, dan itu juga yang dijaga oleh Ki Ageng Giring supaya bisa untuk dipetik nantinya. Dan Ki Ageng Giring ini menugaskan seorang abdi dalam yang bernama Bandulu Aji. Nah, beliau ini yang bertugas untuk menjaga pohon kelapa tersebut agar tidak diambil oleh orang ataupun ataupun ditebang oleh orang, karena Ki Ageng Giring sudah tahu di pohon kelapa itu terdapat satu buah kelapa yang berisikan wahyu keraton. Makam dari Bindulu Aji. Bindulu Aji ini adalah abdi dalam dari Ki Ageng Giring yang bertugas untuk menjaga pohon kelapa yang ada wahyu keratonnya ataupun wahyu gagak konkretnya. Traveler, demikian tadi perjalanan kita napak tilas untuk Ki Ageng Giring. Jadi ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, tapi yang jelas dari kami pribadi pasti akan ada banyak banget kesalahan dalam peliputan, karena sebenarnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Jadi kami sebagai manusia udah pasti banyak salahnya. Sekali lagi saya dan tim memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dalam peliputan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Lestari budayaku, piknik anti ribet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.